seperti yang kita ketahui di masyarakat, kesiapan bela negara sering dikaitkan dengan latihan militer. Bagaimana cara kita memaknai konsep bahwasanya sikap bela negara itu bukan hanya latihan militer saja? Terkait dengan latihan militer itu bahwasannya benar, itu merupakan latihan dalam rangka bela negara. Tapi justru sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan bersikap berpedoman pada Pancasila ini justru sangat berpengaruh terhadap yang namanya bela negara. Karena kita tahu bahwa ancaman di masa mendatang, di masa sekarang, ya, itu bahwasannya bukan hanya kekuatan militer yang harus kita kedepankan, tapi bagaimana kita terpengaruh terhadap adanya radikalisme dan juga krisis moral. Bagaimana kita mampu sebagai pemuda memfilter informasi-informasi yang masuk. Apakah informasi ini sesuai dengan budaya kita atau moral kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi sederhananya sikap disiplin, ya, menghargai orang lain, peduli terhadap lingkungan, dan membentengi diri dari pengaruh-pengaruh yang merusak moral itu termasuk hal yang paling penting bagi kita dalam rangka bela negara. Jadi artinya di sini bahwa jika latihan militer itu adalah kekuatan fisik dalam rangka bela negara, jika kita beradu kepada kekuatan fisik bangsa lain, tetapi pada dasarnya yang sangat perlu bagi kita dan lebih penting itu adalah pertahanan rohani, psikologi dibandingkan dengan pertahanan secara fisik atau secara militer, seperti itu. Pada umumnya, kemampuan jasmani dan mental menjadi syarat mutlak dalam bela negara. Lalu, apakah warga yang kurang sehat secara fisik tetap bisa berkontribusi dalam sikap bela negara? Pada dasarnya, sikap bela negara bukan hanya soal kekuatan fisik. Bersikap sadar dan berbangsa juga termasuk bela negara. Misalnya, berkontribusi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, mengikuti kegiatan sosial, dalam membantu sesama warga, dan menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Jadi intinya, setiap warga negara punya caranya masing-masing untuk bela negara. Tinggal kesadaran dari kitanya sendiri. Apakah kita sudah menerapkan sikap bela negara atau belum? Itu kira-kira. Apa saja kerangka berpikir atau mindset yang harus dimiliki setiap warga negara agar siap membela negara? Pertanyaan bagus. Kalau menurut saya itu ada 3. Yang pertama yaitu sadar akan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu cinta akan tanah air. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3 poin itu menurut saya penting untuk menjadi kerangka atau mindset seseorang atau warga negara agar siap bela negara. Lalu, apakah menurut Anda generasi Z di masa sekarang ini sudah menerapkan sikap bela negara? Oke, saya karena bagian dari Gen Z mungkin akan memberikan sebagai contoh apa yang dilakukan Gen Z sebagai bentuk bela negara. Contoh seperti Gen Z itu kan aktif di media sosial, berbagai platform. Sebagian banyak sudah mempromosikan kayak sejarah, terus pariwisata, unggulan di setiap daerah masing-masing, hingga video tersebut menyebar ke penjuru dunia. Jadi itu salah satu contoh bentuk cinta akan tanah air, berbangsa dan bernegara. Itulah contoh implementasi yang telah diwujudkan oleh Gen Z dalam bela negara. Terima kasih.
Kemampuan fisik apa yang menurut Anda penting untuk mendukung kesiapsiagaan bela negara? Berbicara tentang kesiapan bela negara, kita tidak luput dari yang namanya berbicara tentang kemampuan dan fisik yang optimal. Ketika fisik yang optimal, kita harus punya pendukung, yaitu tentang aktivitas di luar lapangan, yaitu aktivitas seperti olahraga yang mampu atau olahraga yang kita bisa lakukan. Mungkin tidak seperti standar militer, tapi cukup kuat untuk daya tahan tubuh. Nah, ketika kita memiliki kecepatan dan aktivitas dan kelincahan di saat dalam keadaan darurat, kita mungkin sudah sigap saat kita menanggulanginya. Nah, untuk daya tahan tubuh itu penting, karena ketika daya tahan tubuh kita melemah, kita tidak bisa untuk ikut membantu. Jadi kita harus memiliki daya tubuh yang bagus, dimulai dari olahraga yang cukup, makan yang berprotein tinggi, makan dengan gizi yang baik, dan pola tidur kita juga harus dibenahi. Oleh sebab itu, dengan fisik dan daya tahan tubuh yang bagus, di saat dalam keadaan darurat mungkin kita bisa membantu satu sama lain, dan mungkin kita ikut andil dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh pemerintah. Nah, dan lain tidak bukan, selalu berdoa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu aja, terima kasih. Bela negara mencakup sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta berpedoman kepada Pancasila, sikap sederhana seperti disiplin, menghargai orang lain, dan peduli terhadap lingkungan juga merupakan bentuk bela negara. Selain itu, kemampuan jasmani dan mental bukanlah syarat mutlak dalam bela negara. Warga negara yang kurang sehat secara fisik pun tetap bisa berkontribusi. Caranya dengan bersikap sadar berbangsa, aktif dalam berkegiatan kemasyarakatan, membantu sesama warga, dan menjaga persatuan serta kesatuan di lingkungan sekitar. Intinya, setiap warga negara punya caranya masing-masing untuk bela negara. Tinggal kesadaran dari diri kita sendiri. Membela negara adalah rasa bangga terhadap negara sendiri, serta berkomitmen menjaga nama baik bangsa dan negara. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak, tidak menyebarkan hoax, menghindari konflik sosial, serta mendukung produk lokal merupakan bagian penting dari kerangka berpikir bela negara. Hal itu yang harus ditanamkan dalam masyarakat Indonesia.